Mau nggak mau aku belajar naik sepeda guys. Jadi aku tuh nggak bisa naik sepeda selama ini gitu kan. Aduh malu deh. Udah mau umur 40 tahun guys, ya kan udah 30 tahun lebih masih harus belajar ngegoes gitu. Cuman ya mau nggak mau kan, cuman itu kerjaan yang lagi ada dan itu lagi pandemi, ya kan life must go on ya kan. Halo bro dan sis semuanya, kembali lagi nih di Testimoni bersama Nana. Gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan sekarang memang lagi ada salju, hari ini lagi bersalju, jadi backgroundnya agak putih-putih gimana gitu kan. Dan kesempatan kali ini Nana lagi pengen bersaksi mengenai pekerjaan Tuhan yang luar biasa banget di dalam kehidupan Nana tentunya ya. Dan saat ini Nana mau cerita tentang pekerjaan Nana di Belanda gitu. Jadi sekarang Nana ini lagi sibuk-sibuknya jadi ibu rumah tangga guys, alias emak-emak jaga anak. Nah itu pekerjaan yang tak terbayarkan ya teman-teman semua. Enggak, serius deh. Jadi benernya Nana memang ada kerjaan part time, tapi sebelum jauh cerita ke situ, kita akan mundur sedikit ke belakang karena mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih belum tahu Nana ini siapa sih gitu kan. Dan mungkin ada juga teman-teman yang tahu, oh Nana ini vlogger gitu yang tinggal di Belanda. Nah sebelum Nana tinggal di Belanda gitu, jadi aku ini dulunya adalah seorang musisi. Jadi kerjaanku ini bermusik ya, aku nyanyi sama main saksofon gitu. Awalnya ya dari Indonesia mula-mula, terus sekitar tahun 2011 akhir, 2012-an awal gitu aku pergi merantau ke Taiwan. Mula-mula belajar bahasa di sana, belajar bahasa Mandarin, terus akhirnya aku ngelamar juga jadi penyanyi di sana, diterimalah di sebuah agensi musik di sana gitu. Jadi akhirnya aku juga bermusik di Taiwan. Terus aku juga sempat bermusik juga di Shanghai selama sekitar setengah tahunan di China ya. Terus juga sempat bolak-balik KL, Kuala Lumpur, Malaysia untuk performance. Terus sempat juga mampir ke Singapura, pokoknya di Asia keliling gitu. Nah, base aku waktu itu di Taipei, di Taiwan gitu. Jadi biasanya aku bolak-balik setiap 3 bulan itu aku keluar dari Taipei ke Jakarta nengokin mama gitu. Nah sampai pada akhirnya aku memutuskan untuk menikah dengan orang Belanda yakni suamiku sekarang ini gitu. Dan waktu itu agensi musikku itu bilang mereka agak kaget kan gitu. Oh Nana, kamu yakin gitu? Karena kan apa? Kamu di Taiwan ini sudah settle istilahnya, sudah karir lagi bagus-bagusnya gitu. Kamu mau mulai lagi dari nol di Belanda gitu kan, kamu kan nggak tahu siapa-siapa gitu. Nih, Chiu Semong dia bilang kamu itu mimpi gitu kan. Terus ya aku beriman aja karena aku bilang, oh aku yakin dan percaya deh kalau memang ini sudah keputusan yang aku ambil gitu kan. Dan aku dulu bermimpi pengen go Asia, mau nyanyi keliling Asia. Tuhan kabulkan mimpiku sampai bisa kenal kalian juga semuanya karena Tuhan yang bukain pintunya gitu. Dan kebetulan memang music agency ini Tuhan kasih ini, bos aku ini dia anaknya pendeta gitu. Jadi bapak dia itu, almarhum bapaknya itu pendeta. Sekarang kakaknya dia itu jadi pendeta juga gitu. Jadi memang gak ada sesuatu yang kebetulan ya. Tuhan kasih orang-orang yang menjaga aku gitu. Jadi waktu itu aku memang sudah seperti keluarga sendiri dengan agensi musik aku ini. Dan saat aku ngomong tentang beriman, tentang Tuhan, pemeliharaan Tuhan, Tuhan menjaga aku, itu nyambung sama dia gitu. Nah, akhirnya dia rela melepas aku gitu. Dan aku mulailah dari nol gitu. Memang sedih sih, aku kangen juga sih sama mereka yang ada di Taiwan ya. Udah bener-bener kayak keluarga sendiri gitu, udah kayak kakak aku sendiri. Dan mamanya juga udah kayak mama angkat aku sendiri gitu. Dan ya, tapi life must go on gitu kan. Dan langsunglah aku di Belanda ini ceritanya, aku nggak tahu siapa-siapa ya kan, baru-baru aku bisa bermusik lagi gitu karena kan harus nyari di internet, nyari apa kenalan-kenalan ya kan. Nah itu yang karena aku udah tekad tekad bulat banget gitu kan, udah bilang ke music agency-ku. Dan
aku juga udah, istilahnya cinta itu buta ya, udah cinta mati sama suamiku sekarang ini ceritanya. Dan ini udah keputusan yang aku ambil gitu. Dan suamiku ini guys, orang biasa-biasa gitu dan ya memang sih aku dari awal, aku nggak nyari cowok yang kaya raya gitu karena ini pengalaman pribadi aku sih sebenarnya ya, nggak semuanya. Tapi yang aku alami, kebanyakan kalau aku kenal cowok yang udah kaya raya, udah hidup mapan gitu, dia itu selain punya uang simpenan di bank, simpenan yang lain juga banyak gitu, maksudnya wanita simpanan ya, itu di mana-mana gitu. Makanya, aku nggak memilih, suami yang kaya raya gitu, karena pasti akan mengalami hal-hal yang berat gitu menuju ke sana gitu ya, entah dia ada simpenan atau misalnya, kalau aku kenalan juga ada beberapa juga tiap kali kenalan sama cowok itu mereka sudah beristri, minta aku yang jadi simpenannya mereka. Aku bilang, "Aduh enggak deh ya Tuhan, sudah hidup aku sudah bertobat ya, jadi aku udah nggak mau di lingkaran yang seperti itu," gitu. Akhirnya aku doa sama Tuhan, "Tuhan aku pengen, suami yang biasa-biasa aja, yang penting persyaratan utama adalah sayang sama mama aku," gitu. Dan akhirnya Tuhan kasihlah ini Meneer Willemse ini dan ternyata dia orang Belanda gitu dan oke akhirnya, aku memutuskan untuk menikah dan sampai pada Belanda guys itu awal tahun 2020 jadi 2019 akhir lah. Itu aku nyampe dengan persyaratan, ujian bahasa Belanda dan segala macam yang susah banget gitu. Terus akhirnya aku bisa, dapet izin untuk tinggal di sini, walaupun udah menikah ya, ternyata nggak gampang loh tinggal di Belanda gitu. Jadi tetap harus lulus ujian. Jadi kalau nggak lulus-lulus ya tetap mau nggak mau harus terpisah, long distance relationship guys, kalau di Belanda itu sangat, streng banget ya di sini. Jadi puji Tuhan aku lulus, lulus ujian bahasa itu, terus akhirnya aku bisa tinggal di Belanda dengan sponsor suamiku ini, terus akhirnya kami mulai semuanya dari awal dan dia ini suamiku tinggal waktu itu masih di apartemen. Dia itu istilahnya jomblo abis lah gitu, bujangan ya. Terus dia ini kerja kantoran di kantor wali kota gitu. Jadi dia ini apa ya istilahnya pegawai negeri lah ya kalau di Indonesia gitu. Nah penghasilan dia itu ya cukup lah biasa aja gitu, bukan yang gimana banget ya layaknya standarnya pegawai negeri yang ada di Belanda gitu. Nah, memang pengeluaran di Belanda kan udah lumayan besar ya, lumayan berat gitu. Terus tambah aku datang belum ada kerjaan, dia harus membiayai semua keperluan aku tentunya kan. Dan juga aku ini memang ada kewajiban untuk kirim duit ke Indonesia gitu. Aku kan masih punya mama, aku anak satu-satunya gitu. Itu aku mau nggak mau tiap bulan tetap harus kirim duit ke Indonesia. Jadi waktu itu suamiku lah yang sangat ya dia baik banget sih. Walaupun di sini udah pas-pasan gitu kan. Terus tambah lagi harus ngirim ke Indonesia jadi double kan pengeluarannya. Nah itu selama beberapa bulan pertama aku tinggal di Belanda itu rasanya berat gitu karena pas dihitung-hitung kok jadinya pincang ya kurang nih gitu semuanya jadi dia berjalan sendirian jadi aku tetap harus kerja gitu kan walaupun aku lagi cari koneksi musik. Nah itu walaupun makan waktu gitu aku tetap harus bikin sesuatu. Ternyata pas aku lagi mulai membuka koneksi aku di dunia musik di Belanda, ternyata pas-pasan pandemi guys, gitu. Pas-pasan pandemi, lockdown semuanya, dan alhasil itu entertainment mati total ya kan, karena kan nggak bisa buka ya tempat ngejam, tempat bermusik semua tutup kan. Nah akhirnya aku carilah lamar pekerjaan yang ada waktu pandemi itu gitu kan. Tetap kan kita harus ngirim per bulan ya kan ke Indonesia gitu dan akhirnya aku cari lowongan pekerjaan yang tidak memerlukan tidak tidak memakai bahasa Belanda gitu karena aku bahasa Belanda masih basic banget baru bisa levelnya masih A1 ya baru bisa yang grammarnya aja masih masih berantakan gitu baru bisa yang basic banget jadi akhirnya aku cari yang pakai bahasa Inggris gitu ngelamar pekerjaan yang cuma terima bahasa Inggris doang terus yang nggak perlu pengalaman gitu karena aku nggak punya pengalaman apa-apa selain di bidang musik gitu kan jadi ya akhirnya
aku temukanlah satu pekerjaan. Pekerjaan ini adalah buruh pabrik, guys. Nah, buruh pabrik di perusahaan laundry. Laundry itu tempat cuci-cuci ya, dan ternyata yang dicuci itu bukan baju, guys. Ya itu yang dicuci itu spray yang besar-besar gitu kayak selimut gitu, yang pokoknya yang besar-besar itu untuk hotel dan rumah sakit. Dan karena waktu itu pandemi jadi hotel tutup ya. Jadi itu kebanyakan cuciannya itu dari rumah sakit gitu loh, yang ya kita udah harus siap mental juga ya bawaan dari rumah sakit itu kadang bisa ditemukan yang aneh-aneh gitu kan, tiba-tiba warnanya merah atau gimana. Nah itu udah harus siap gitu, harus siap mental. Terus ya waktu itu aku interview, ternyata diterima guys, dan aku kerja. Dan pada waktu itu memang cuman ada shift pagi yang mana mulainya jam 6 pagi, dan aku memang cari kerjaan yang dekat rumah gitu. Pikir bisa naik bus kan, nggak taunya jam 6 pagi bus itu baru beroperasi. Nah jadi kan mau nggak mau aku harus cari kendaraan, punya kendaraan sendiri gitu kan. Sedangkan waktu itu kami belum punya mobil karena suamiku itu orang Belanda banget. Jadi eh, dia itu kemana-mana naik sepeda guys. Kalau nggak penting-penting ya selebihnya naik kereta gitu kalau mau yang ke jauh-jauh, dan itu pun jarang gitu. Dan akhirnya eh, kami memutuskan untuk ya udah, kamu terima kerjaan ini dan kamu naik sepeda aja, kata suamiku. Aku ajarin kamu naik sepeda. Mau nggak mau aku belajar naik sepeda guys. Jadi aku tuh nggak bisa naik sepeda selama ini gitu kan. Aduh malu deh. Udah mau umur 40 tahun guys, ya kan udah 30 tahun lebih masih harus belajar ngegoes gitu. Cuman ya mau nggak mau kan, cuman itu kerjaan yang lagi ada, dan itu lagi pandemi, ya kan life must go on, ya kan aku akhirnya aku jabanin, aku bilang oke. Okay. Dan suamiku itu sabar banget, dia nganterin aku beberapa hari pertama sampai aku benar-benar lancar ngegoes gitu dari rumah ke tempat aku kerja. Nah itu perginya biasanya kami nurunin bukit gitu kan. Akhirnya aku pergi sendiri gitu. Kalau kalau pergi enak banget guys, karena aku kerja di Nijmegen. Aku tinggal di Nijmegen, terus aku kerja di Oi. Jadi Oi itu tempatnya di bawah gitu. Nah, papasan turunan enak. Nah, aku pas pulang kerja guys, udah capek secara fisik ya kan. Kadang kalau apa selalu ada target sih di pabrik itu. Jadi dalam waktu sekian jam itu aku harus ngejemur pakai mesin ya, jadi dicetak-cetak gitu, spray sama selimut itu sekitar 920 unit gitu, item. Sampai jempolku ini benar-benar udah bengkak-bengkak habis gitu kan. Terus kadang kalau ternyata di sampai mesin di belakang jatuh, itu harus diambil lagi gitu, tumpuk-tumpukin kan. Itu aku ngangkat cucian itu bisa 30 kilo gitu ya, udah capek fisik gitu kan. Tiba-tiba pulang guys. Nah, ke bukit lagi ya kita ya. Itu kalau pulang kita harus naik gitu. Dan aku mula-mula belajar sepeda pakai sepeda biasa, bukan sepeda elektrik. Jadi yang naik itu udah nggak sanggup guys gitu, karena memang curam banget itu bukitnya. Jadi aku mau nggak mau harus dorong itu sepeda ya kan. Dorong sekitar 15 menitan lah jalan kaki sampai tuh ke atas gitu. Tapi udah deket rumah banget sih, kalau udah deket apartemen waktu itu. Aku belum di rumah yang ini. Jadi kalau udah jalan tuh sampai puncaknya itu lega banget rasanya, karena udah tinggal sebentar lagi langsung ngegoes nyampe rumah gitu. Cuman papasan aku ngedorong itu langsung aku menggerutu guys. Aku bilang, aduh Tuhan, susah banget ya cari duit ya ternyata di luar dunia musik gitu kan. Kok dulu aku memang mentalnya itu lembek gitu, mental princess ya kan. Karena waktu di dunia entertainment di Taiwan juga kan bos aku kemana-mana nganter pakai mobil ya kan. Terus aku juga apa di Indonesia nyetir mobil ya kan, aku punya mobil juga. Nah sampai di sini nggak punya apa-apa ya kan, mau nggak mau deh gitu kan. Terus yang aku menggerutu, cuman aku akhirnya tersadar gitu, mental aku harus berubah gitu. Ternyata Tuhan tempa aku di sini, Tuhan izinkan semua ini terjadi gitu kan. Aku dibentuk benar-benar gitu mengalami yang susah-susah ya kan. Jangan cuma yang enak-enaknya aja ya. Pun kalau kita lihat di sosial media banyak postingan-postingan yang mereka itu udah sukses di negara orang gitu.
ya kalian belum tahu ya berdarah-darahnya usaha mereka sampai mereka sukses itu kebanyakan nggak diceritain gitu. Nah, pas di testimoni ini guys, ini kesempatan Nana cerita bagaimana susah payahnya mulai sesuatu dari nol di negeri orang ya kan. Nah akhirnya dari mental princess itu Tuhan ubah aku menjadi mental warrior alias mental satria ya kan. Dan itu yang aku dibentuk sampai cara pikir aku berubah gitu biar aku kuat menghadapi segala situasi terutama dalam pekerjaan ya kan. Terus akhirnya walau dulu aku sempat berpikir oh mungkin aku bisa berkarir lagi di musik gitu kan. Cuman karena pandemi ya kan akhirnya aku fokus ke kerjaan yang ini. Tapi ternyata puji Tuhan guys, kerjaan ini diberkati gitu, aku diberkati. Jadi saat aku mula-mula ngelamar itu melalui agency gitu. Melalui agency aku cuman di kontraknya 0 jam gitu. Jadi kalau nggak ada kerjaan ya udah nggak dibayar gitu. Sampai akhirnya setahun pertama lewat aku diminta jadi pegawai tetap di sana gitu. Jadi perusahaannya langsung yang eh, apa meng-hire aku untuk jadi pegawai tetapnya dia gitu. Dan di Belanda ini kalau udah bisa dapat kontrak tetap alias vaste baan bilangnya ya. Nah, itu sesuatu yang berharga banget gitu karena kalau udah punya kontrak tetap itu mereka nggak bisa pecat sembarangan, terus kita udah sakit atau gimana pun dibayar gitu kan. Udah enak deh pokoknya udah bisa jadi pegawai tetap gitu. Nah, terus akhirnya aku oke saat mereka menawarkan aku jadi pegawai tetap. Terus disitulah aku dipromosikan sama Tuhan gitu. Uh, aku langsung dari jadi buruh pabrik biasa, udah gitu akhirnya aku naik jabatan jadi operator mesin gitu. Dan ternyata naik jabatan jadi operator mesin pun kerjaan bertambah gitu. Jadi aku harus mengiyakan kalau diminta lembur gitu kan. Itu salah satu persyaratannya. Oke, aku mengiyakan dan akhirnya ternyata aku jadi sibuk kerja, guys, gitu. Seminggu itu aku bisa kerja 40 jam loh. Walaupun kontraknya waktu itu cuma 36 jam seminggu gitu, tapi tetap aku harus lembur kan, bisa sampai 48 jam gitu. Kadang hari Sabtu juga harus kerja bersihin mesin gitu. Dan aku jabanin ya kan, aku bilang, oh ya hari Sabtu kan bayarannya tinggi lagi kan, ekstra karena kan itu hari libur kan. Jadi kalau kita ngambil pekerjaannya bayarannya nambah gitu. Terus sisa liburnya cuma hari Minggu. Hari Minggu aku ke gereja gitu kan. Jadi yang waktu quality time sama suami itu nggak ada gitu. Karena suamiku kan juga kerja kantor, dia pulang sore ya kan jam 5, jam 6 dia baru sampai rumah gitu. Terus akhirnya yang kami tuh ketemu cuman sore-sore, udah gitu setelahnya tidur, capek gitu kan. Aku juga udah harus bangun pagi karena jam setengah 6 itu, kadang jam 5 aku udah ngegoes lagi gitu, udah pergi kerja lagi. Nah itu yang akhirnya aku pikir, aduh Tuhan, kok ini capek fisik doang ya. Ngumpulin duit sih, memang kerjaan diberkati, aku bisa nabung gitu kan, terus akhirnya kami bisa beli mobil, terus aku juga bisa bikin SIM Belanda gitu. Karena SIM internasional itu kan cuma berlaku 6 bulan doang ya. Aku punya sih SIM mobil tapi dari Indonesia gitu. Cuman tetap setelah 6 bulan tinggal di Belanda harus bikin SIM Belanda gitu. Nah mungkin nanti kesempatan yang lain aku juga akan bersaksi bagaimana struggle-nya itu, bergumulnya aku sampai bisa dapet SIM Belanda gitu di sini. Ternyata nggak gampang gitu kan. Nah itu semua aku bisa dapatkan dalam waktu setahun lebih karena kepotong pandemi dan yang lain-lain gitu kan. Tapi secara materi Tuhan berkati berlimpah-limpah waktu itu gitu. Tapi aku merasa kok jadi kayak apa? Mungkin aku terlalu sensitif ya, aku musisi terlalu perasa ya. Jadi kayak kerjaannya ngumpulin duit doang gitu. Ya aku bisa sih bawa mama akhirnya ke Belanda gitu. Cuman ada yang kurang gitu rasanya. Aduh Tuhan, kami pengen deh punya anak, benernya gitu, pengennya minta anak gitu kan. Terus, aduh baik maunya ya kalau manusia itu ya udah dikasih A, mintanya B, C, D, sampai Z gitu. Nah terus akhirnya mamaku juga rindu kan, kapan nih kita nimang cucu gitu. Cuman karena waktunya terlalu sempit ya aku ketemu sama suami gitu kan, nggak ada waktu bersama, makanya mungkin karena itu juga jadi aku pikir mungkin susah ya punya anak atau memang aku nggak bisa punya anak kan waktu itu mikirnya ke jauh-jauh kan sampai begitu. Aku pikir nanti kalau umur 40 masih belum dapet
kayak udah waktu itu aku di penghujung 30-an gitu kan, udah sebentar lagi mau 40. Kalau masih belum dapat aku mau suntik hormon atau IVF atau apalah gitu kan, aku pengen coba cari cara. Ternyata guys, suatu hari gitu, ada satu kejadian yang di luar dari pikiran aku. Jadi aku lagi betulin mesin voli. Nah, voli itu jadi tempat untuk cucian itu yang spray, selimut segala macam udah kering terus dilipat. Nah, itu harus dibungkus-bungkus lagi kan, dibungkus pakai plastik gitu. Voli itu yang untuk plastiknya itu gitu. Nah, plastiknya itu biasanya dipotong lagi kan jadi apa satu paket gitu. Nah, aku lagi di bagian mesin itu gitu. Terus pas ternyata plastik itu habis. Plastik itu habis, jadi itu aku harus ganti roll plastiknya gitu. Pas aku ganti roll plastiknya, aku sudah ikuti semua prosedur keamanan yang harus dilakukan gitu dan aku lakukan semuanya. Ternyata entah kenapa itu si mesin bisa tetap bergerak sendiri guys. Jadi pas aku taruh tangan itu mau ambil plastik, tiba-tiba si mesin turun. Ini mesinnya panas banget gitu, kayak pisau. Kena nih, masih ada nih, kelihatan nggak nih bekasnya? Kena ini, terus akhirnya tanganku ini cedera dong, jadi kecelakaan kan istilahnya. Nah, aku mau nggak mau harus istirahat di rumah ya kan sampai tangan ini pulih. Untung nggak patah tulang dan urat-urat ini nggak ada yang putus setelah diperiksa di dokter gitu kan. Nah, cuman waktu itu berpas-pasan juga sama aku mulai ngevlog gitu. Aku mulai ada di internet ya kan, mulai aktif ngevlog gitu, udah mulai jadi vlogger di Belanda. Nah, adalah teman kerja yang lihat, yang nggak suka. Dia bilang, Nana bohong kali itu, alasan gitu kan, biar bisa dapat libur katanya. Jadi mungkin biar bisa ngevlog atau apa gitu. Nah, terus ada lagi yang lain, pokoknya nusuk dari belakang gitu, ngomongin yang jelek-jelek gitu. Nah, bos yang masukin aku sampai aku dapat kontrak kerja tetap, itu memang posisinya waktu itu sudah nggak ada gitu. Jadi bos yang baru ya terinfluence dengan teman-teman yang toksik ini gitu. Dan akhirnya jadi lingkungan kerjanya toksik. Nah, aku pikir, aduh Tuhan, kok jadi banyak orang-orang yang mencibir aku gitu, yang ngatain aku, terus tiba-tiba bos jadi nggak percaya, aku masih belum sembuh udah dipaksa-paksa suruh kerja gitu kan. Dan akhirnya aku pikir ini udah nggak bener nih, nggak sehat nih kerja kayak gini. Akhirnya memang aku ini sangat sensitif ya guys, jadi bagiku lingkungan kerja itu sama kayak hidup kita kan, kalau udah mulai toksik aku nggak peduli, walaupun punya pekerjaan tetap fast ban sekalipun aku berhenti gitu. Dan akhirnya aku berhenti dan memang itu tekad bulat aku gitu. Terus aku cari pekerjaan yang jamnya itu nggak sampai 40 jam. Aku cari yang sekitar setengahnya lah, 20 jaman lah ya gitu. 15-20 jam lah, itu udah cukup bagi aku. Gitu. Dan juga aku merenung, alasan aku waktu itu kerja di situ kan karena lagi pandemi, ya kan, kerjaan cuman itu. Sekarang udah nggak pandemi gitu kan, waktu pas kejadian aku kecelakaan itu. Nah, terus sekarang juga aku udah punya mobil, udah punya SIM ya kan, mau kerja yang jauh-jauh juga aku bisa gitu kan. Terus sekarang juga udah istilahnya bahasa Belandaku udah nggak sejelek waktu dulu gitu kan. Sekarang udah bisa lah kalau ngomong gitu, ngobrol gimana. Dan akhirnya aku menemukan pekerjaan yang lain part time inilah yang sampai sekarang ini, yaitu pekerjaan bersih-bersih alias cleaning service. Dan memang salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Belanda ya guys. Dan puji Tuhan aku interview di situ dan aku diterima gitu di tempat ini. Terus ya setelah aku berhenti dari situ, selain aku ambil part time, aku mulai lagi untuk bikin usaha sendiri gitu. Aku daftar ke nomor usahaku biar resmi kan untuk bermusik gitu. Aku dapat namanya nomor KVK, itu yang untuk sebagai penyanyi gitu. Jadi semuanya udah aku daftarin untuk paket entertainment aku bisa tawarin ke orang-orang gitu kan. Aku juga nge-DJ di sini, mulai lagi lah di dunia musik. Aku juga sempat punya trio, sempat punya duo gitu, sempat punya band ya kan, udah mulai nih. Musik udah mulai berjalan sambil penghasilan tetap juga ada part time ya kan. Kalau musik kan nggak tetap kan, tergantung event ya. Jadi pas udah mulai jalan juga waktu aku sama suami lebih banyak,
akhirnya ternyata guys, aku dikasih anak gitu kan. Si Jody ini datang, ternyata aku hamil. Terus akhirnya uh, aku setelah ngelahirin Jody, pas Jody umur sebulan terjadilah papanya Jody kecelakaan gitu. Nah itu ceritanya sudah aku posting Jumat kemarin kan, bagaimana ceritanya gitu kan. Nah aku sangat bersyukur sekali dapat pekerjaan part-time cleaning service ini, karena aku memang waktu itu doa sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan aku pengen deh yang kerjaan itu nggak ada koleganya gitu, nggak ada teman kerja. Karena aku udah capek gitu kan, tiap kali nanti ada yang ngomongin lah ini itu gitu. Ternyata Tuhan denger guys gitu. Memang mula-mula aku masuk, aku dikasih tempat sekolahan, berat sekali itu bersihinnya gitu. Cuman lama-lama karena aku hamil kan, aku harus berhenti. Nah setelah aku mulai masuk kerja lagi, aku dikasih tempat yang kantor advokat gitu. Jadi yang pagi-pagi doang, aku kerja sendiri gitu, nggak ada kolega. Terus aku cuman bersihin lap-lap meja, paling ya vakum cleaner ya, vakum lantai, terus bersihin toilet gitu. Dan ya kalau kantor advokat itu kan bersih ya. Jadi aku bisa fokus untuk apa sendiri gitu, merenung ya kan, untuk saat teduh. Aku bisa dengar lagu praise and worship setiap pagi gitu. Terus satu lagi aku dapat tempat fisioterapi. Itu pun sama, pagi-pagi jam 6 pagi guys aku mulai kerja, itu nggak ada siapa-siapa. Pas aku selesai kerja mereka baru datang kerja gitu. Dan yang akhirnya Tuhan kasih aku kerjaan ini malah jauh lebih baik guys yang aku rasain gitu, karena aku punya waktu lebih banyak untuk Tuhan ya kan, untuk dengerin firman Tuhan, untuk latihan. Kalau ternyata hari Minggu ada pelayanan gitu, aku bisa dari Senin sampai Jumatnya itu ngulik lagu, aku denger terus berjam-jam gitu sambil bersih-bersih gitu kan. Nah sampai situ akhirnya aku tersadar ya, oh Tuhan luar biasa ya. Karena kalau dibandingkan nih saat aku renungkan gitu, pas aku nyanyi itu aku dapat penghasilan banyak tapi pengeluaran banyak gitu kan. Terus saat aku waktu itu kerja di pabrik, aku memang penghasilan banyak, tapi waktu yang diluangkan juga banyak gitu kan. Nah saat aku kerja ini penghasilan tetap ada, ya walaupun nggak sampai gimana gitu, tapi Tuhan cukupkan terus. Udah gitu aku nggak harus pengeluaran banyak gitu, karena kalau nyanyi kan aku harus keluar duit untuk make up, untuk perawatan kulit, perawatan kuku, beli gaun gitu kan. Oh macem-macem deh yang harus keluarin duitnya ya. Nah kalau kerjaan ini pagi-pagi ya guys, aduh aku nggak perlu keluarin duit yang gimana-gimana untuk penampilan aku gitu. Jadi aku kadang lupa mandi pun, maksudnya udah nggak sempet gitu kan. Aku cuma cuci muka, sikat gigi, udah aku pergi aja langsung kerja gitu. Yang duitnya itu bisa disimpan untuk kebutuhan yang lebih penting gitu daripada untuk perawatan tubuh atau untuk kosmetik dan macam-macam gitu. Dan alhasil malah jadi sesuatu yang sangat baik banget buat aku gitu. Terus waktunya fleksibel ya kan. Saat sekarang Jody udah mulai sekolah ya kan, aku papasan pulang kerja, pas pergi kerjanya Jody masih tidur, terus pas pulang kerja udah selesai, ternyata pas pulang sini masih bisa nganter anak gitu. Yang memang Tuhan luar biasa ya. Um, Semuanya diatur gitu, jadi udah tepat lah pada waktunya. Dan setelah punya anak guys, aku memang orientasi aku berubah udah. Aku udah nggak mikir karir yang muluk-muluk yang harus mau jadi apa penyanyi keliling Eropa perform gitu. Udah nggak kepikiran seperti itu, atau mau punya music agency atau gimana. Udah berubah semua. Sekarang Tuhan baharui pemikiranku. Jadi ya at some point memang mungkin secara manusia uh, yang dilihat orang gitu kan, oh Nana yang tadinya dari penyanyi profesional sekarang jadi cleaning service gitu kan. Tapi yang aku alami ternyata papasan aku lihat lagi ke belakang saat aku di dunia musik memang banyak sekali godaannya ya kan. Itu ujiannya itu yang enak-enak lagi gitu. Ya tahu sendiri ya dunia entertainment seperti apa gitu kan. Nah sekarang hidup aku bener-bener kayaknya Tuhan saring semua gitu, hidup kudus gitu kan. Suamiku pun nggak ngerokok, nggak minum gitu. Dan yang semuanya itu memang sudah Tuhan atur biar aku lebih dekat sama Tuhan gitu. Dan Tuhan minta agar
aku mencari dulu kerajaan Tuhan gitu. Carilah dulu kerajaan kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kan kepada kita. Dan itu yang benar-benar Tuhan mau tempa aku biar aku berubah cara pikirnya gitu. Dan memang ternyata dengan hidup seperti ini secara spiritual itu aku improve gitu, dari yang dulunya nggak pernah dengerin firman Tuhan di gereja, walaupun ada kadang sibuk dengan yang lain gitu kan, kadang cuma sekedar lewat di telinga. Sekarang aku bisa merenungkan setiap pagi gitu, dengar praise and worship pun lagu setiap pagi, saat teduh pun bisa lebih serius gitu, karena kan aku sendirian tiap pagi itu. Dan akhirnya memang secara spiritual aku sangat berubah gitu. Dan aku semakin yakin bahwa sekarang hidup yang aku jalani ini memang sudah waktunya aku move on gitu, untuk berbuat sesuatu yang lebih untuk Tuhan. Jadi dari situ aku memutuskan untuk aku pengen apapun itu pekerjaanku semuanya, pun kalau nanti Tuhan kasih izin karena aku bermusik lagi, karena kan Jody udah mulai besar nih ya, sudah mulai sekolah, aku punya waktu lagi gitu kan. Selain bikin testimona ini, aku juga akan bermusik, tapi mungkin lebih kepada lagu-lagu yang bukan sekuler gitu. Cuman ya kerinduan aku untuk anak-anak, parenting yang mungkin nantinya akan lebih ke sana gitu kan, musik-musiknya yang aku produksi. Aku juga lagi belajar produksi musik sendiri gitu, dan semuanya ini genrenya nanti akan elektronik. Nah, itu nanti tentunya akan ada di testimoni berikutnya tentang kesaksian aku gitu. Dan ya luar biasanya itu Tuhan cukupkan terus gitu, bahkan Tuhan kasih sesuatu yang enggak pikirkan gitu. Aku nggak pernah berpikir ternyata aku bisa punya anak, ya kan. Dan akhirnya saat aku melihat lagi ke belakang, iya ya Tuhan, ternyata jalannya Tuhan itu benar-benar luar biasa ya. Eh, Apa ya, keajaibannya Tuhan itu benar-benar aku nggak bisa pikir secara manusia gitu. Nah jadi guys, untuk teman-teman nih sekarang yang juga lagi bergumul atau lagi cari pekerjaan atau lagi struggle, lagi berjuang, mari kita sama-sama berdoa gitu. Mari kita serahkan semuanya sama Tuhan, karena biasanya yang kita minta itu apa ya, akan dijawab sama Tuhan, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan gitu, bukan sesuai dengan kehendak kita. Jadi ya mungkin sekarang kalian buntu. Aku juga waktu itu sempat stres kan saat lockdown itu. Aku buntu sampai aku bergumul ya kan, sampai aku menggerutu kenapa ya gitu. Bisa aku harus kerja di luar musik. Ternyata Tuhan punya rencana gitu kan. Nah, yang pasti untuk kalian juga Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kalian gitu. Ya kayak kalau kayak aku kan ternyata aku jadi mama gitu, yang oh my god, itu benar-benar tidak bisa dinilai dengan uang sepeser pun lah gitu. Dengan harta materi udah nggak bisa dibandingkan gitu. Ini sesuatu yang benar-benar bagi aku udah luar biasa Tuhan kasih ternyata gitu kan. Dan akhirnya beginilah guys cerita tentang pekerjaan aku, dan aku sangat bersyukur sekali, aku senang sekali jadi ibu rumah tangga gitu, karena memang ibu rumah tangga ini ternyata uh, kerjaannya lebih susah daripada kerjaan yang lain-lain gitu. Dibandingkan jadi operator mesin atau buruh pabrik itu masih nggak ada apa-apanya guys gitu. Karena nanti aku juga akan bersaksi tentang anak, ya kan, tentang Jody di postingan berikutnya, apa susahnya struggle yang dihadapi jadi ibu-ibu toddler gitu kan. Dan yang mungkin juga nanti aku akan minta beberapa teman juga kasih kesaksian gitu, bagaimana mereka juga berjuang untuk tinggal di negara orang, membesarkan anak, ya kan. Apalagi sekarang memang di Belanda ini kan bebas ya semuanya kan. Nah, bagaimana tips-tipsnya untuk biar anak-anak kita ini tetap jadi anak Tuhan gitu. Nah, nanti kedepannya akan sampai sana. Dan terima kasih ya teman-teman semua. Kita sampai sini dulu ya testimona kesempatan kali ini. Dan nanti kita akan ketemu lagi di testimona selanjutnya. Tentunya setiap hari Jumat. Jangan lupa ya di YouTube channelnya Testimona. Nah, bagi kalian juga yang mau curhat-curhat atau mau kasih kesaksian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, atau kirim-kirim salam juga boleh gitu. Pokoknya terus percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, dan Tuhan itu luar biasa. Keajaiban-keajaibannya itu pasti terjadi bagi orang yang percaya, bagi orang benar yang mendengarkan firman-Nya, yang menjalankan semua perintah-perintahnya. Amin. Oke deh teman-teman, sampai ketemu lagi di testimoni selanjutnya. Maju terus. God bless you all. Dah.